Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Anggraini, NIM 2103010017, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Sumber yang saya ambil dari buku Ajar Pengembangan Kurikulum, penulis Dr. Badariah MAG. Baiklah, sebelum kita membahas perkembangan kurikulum di Indonesia, terlebih dahulu kita akan mengetahui apa itu kurikulum. Kurikulum secara etimologi berasal dari Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari, dan kurere artinya lintasan seorang pelari. Sedangkan kurikulum secara istilah ialah sejumlah mata pelajaran yang harus diselesaikan oleh siswa dari awal hingga akhir program demi memperoleh kelulusan atau ijazah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ialah kurikulum seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan guna mencapai tujuan pembelajaran. Lalu, bagaimana perkembangan kurikulum di Indonesia? Perkembangan kurikulum di Indonesia seiring dengan perkembangan sistem pendidikan yang ada di Indonesia, sejarah mencatat bahwa kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia yakni kurikulum 1947 sampai kurikulum 2013. Kurikulum tersebut mengalami pembaruan-pembaruan mengikuti perkembangan dunia pendidikan yang semakin modern dan tentunya karena faktor perkembangan zaman. Berikut kurikulum dari dulu sampai sekarang. Pertama, kurikulum 1947 yang biasa disebut Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda Leerplan, artinya rencana pelajaran. Istilah ini lebih populer dibandingkan istilah kurikulum bahasa Inggris. Kurikulum ini disebut Rencana Pelajaran 1947 dan baru dilaksanakan pada 1950. Kurikulum ini fokus rencana pelajaran 1947 tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Maksud kurikulum 1947 itu ialah lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat agar sejajar dengan bangsa lain. Yang kedua, kurikulum 1952 biasa disebut Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya jelas sekali. Seseorang guru mengajar satu mata pelajaran. Salah satu menjadi tolak ukur perubahan kurikulum 1947 ke kurikulum 1952 yaitu sekolah khusus bagi lulusan sekolah rendah seperti 6 tahun yang tidak melanjutkan ke SMP. Kelas masyarakat mengajarkan keterampilan seperti pertanian, pertukangan, dan perikanan, tujuannya agar anak tak mampu sekolah ke jenjang SMP bisa langsung bekerja. Yang ketiga, kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada 1964. Namanya Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ialah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga
Pembelajaran dipusatkan pada program pancawardhana seperti pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Yang keempat, kurikulum 1968. Kurikulum ini merupakan perwujudan perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, yaitu mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum 1968 ini menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran seperti kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 sebagai kurikulum bulat. Maksudnya hanya memuat mata pelajaran pokok-pokok saja. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis. Tak mengaitkan dengan permasalahan faktual. Titik beratnya pada materi apa saja yang terdapat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. 5. Kurikulum 1975. Penyempurnaan kurikulum 1968 yang melahirkan kurikulum 1975 ini lebih menekankan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Karena kurikulum ini lahir dipengaruhi oleh konsep di bidang manajemen by objektif. Metode, materi, dan tujuan pengajaran ini lebih rinci dalam proses pengembangan sistem instruksional yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. 6. Kurikulum 1984. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan dengan memposisikan siswa sebagai subjek belajar, mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Kurikulum 1984 ini lebih mengutamakan proses pendekatan skill agar siswa memfokuskan belajar seperti mengamati suatu pengelompokan, mendiskusikan, hingga melaporkan. 7. Kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum yang sebelumnya. Pada kurikulum 1994 ini, perpaduan tujuan dan proses belum berhasil karena beban belajar siswa ini dinilai terlalu berat. Selanjutnya, materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah, kesenian, dan keterampilan daerah. 8. Kurikulum 2004 KBK yang artinya kurikulum berbasis kompetensi. Pada kurikulum 2004 diluncurkan kurikulum berbasis kompetensi sebagai pengganti kurikulum 1994 karena suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok. Yang pertama yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi indikator-indikator. Kedua, evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi. Dan yang terakhir, pengembangan pelajaran. Maksudnya, setiap dari mata pelajaran diuraikan berdasarkan kompetensi seperti pengetahuan dan keterampilan yang harus dicapai oleh siswa nantinya. Yang kesembilan, kurikulum periode KTSP, kurikulum tingkat satuan pelajaran 2006. Kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum 2004 karena yang membuatnya agak sama, perbedaannya hanya menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari
desentralisasi sistem pendidikan. Pada kurikulum 2006 ini, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi sendiri seperti silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah daerahnya. Ke-10, kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini merupakan penyempurnaan atau modifikasi pemutakhiran dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP karena kurikulum 2013 ini memiliki 3 aspek. Yang pertama, aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap atau perilaku. Kesimpulan dari pengembangan kurikulum di Indonesia ini merupakan inti dari bidang pendidikan. Pada hakikatnya pengembangan kurikulum itu merupakan usaha untuk mencari bagaimana rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan untuk mencapai tujuan dalam suatu lembaga. Pengembangan kurikulum diarahkan pada pencapaian seperti nilai-nilai umum, konsep-konsep dan masalah serta keterampilan, pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai sejarah perkembangan kurikulum. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.